selamat datang di podcast Shalom. Gracia Voice. Bersama saya Ayu Jelita Waruwu. Dan saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan dan sangat penting juga, ialah urban misi. Bersama narasumber kita Pak Teguh Santoso. Halo Salam Pak. semuanya. Halo, terima kasih untuk undangannya Iya. siang hari ini. Ya, sangat bersyukur bisa berjumpa dengan host yang luar biasa. Apa Ya. kabar Pak? Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Dan hari ini ya saya diberikan tema yang menarik untuk dibahas, dan ini bisa mengedukasi jemaat seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak Teguh ini juga adalah salah satu dosen di STT Sola Gracia Indonesia, sekaligus juga pimpinan bagian MOU ya Pak ya. Bidang kerjasama. Oh ya, bidang Ya. kerjasama. Dan yang paling berbangganya lagi, beliau adalah mantan dosen saya sendiri. Luar biasa. Jadi gini Pak, kan kita membahas urban misi. Ya, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan urban misi tersebut? Ya, saya jelaskan untuk dua kata ini, dan saya bisa terlebih dahulu. Urban itu artinya perpindahan penduduk dari satu desa ke kota atau ke tempat yang padat penduduknya seperti itu. Ya, contohnya ya kota Surabaya ini itu bisa dibilang sebagai urban misi karena sifatnya itu heterogen dari banyak elemen yang ada. Sedangkan misi itu sendiri itu bicara tentang pengutusan, ya, dan itu diadopsi dalam dunia teologi terkait dengan amanat agung seperti itu. Dalam pelayanan misi ini tentunya banyak sekali hal yang kita temui dalam pelayanan Pak. Ya, betul. Bapak bisa bagikan berapa fakta pelayanan yang telah Bapak lakukan? Oke, secara empiris itu memang saya pernah membidangi di salah satu gereja itu. Saya ditugaskan untuk membidangi PI dan misi seperti itu, dan khususnya di kota Surabaya. Jadi saya tahu persis sangat menarik ya pelayanan di perkotaan itu. Kenapa demikian? Karena pelayanan di perkotaan itu sifatnya heterogen dari berbagai macam elemen. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ya, ada suku Arab, ya, orang Tionghoa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di Surabaya ini. Dan itu ada keunikan tersendiri ketika kita menginjili ya mereka seperti itu. Jadi sangat unik. Beda dengan kalau di desa itu sifatnya kan satu macam aja. Beda dengan di perkotaan. Sehingga sebenarnya peluangnya jauh lebih besar, kemudahannya pun jauh lebih besar ketika kita itu mengadakan penginjilan di urban misi, ya, di perkotaan seperti itu. Pasti dalam pelayanan itu pastinya nggak mungkin nggak ada tantangannya Pak. Iya, betul. Sejauh ini tantangan apa saja sih yang Bapak lihat dalam pelayanan misi di perkotaan itu? Tentunya di satu sisi pelayanan perkotaan itu peluang yang sangat besar, sangat besar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang dari desa ke kota, khususnya Surabaya itu ya, itu mereka mengadu nasib, ya, dan mereka hidup secara individual. Dan ini sebenarnya harus kita tangkap sebagai seorang hamba Tuhan untuk melihat peluang yang ada. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan sebuah pendekatan, itu tentunya memang banyak cara yang kita lakukan. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa karakteristik kota besar seperti Surabaya ini itu heterogen dari banyak suku. Ya, banyak suku. Saya bisa menuliskan di sini untuk suku Jawa aja itu 83% lebih.
Ya, suku Madura 7,5%, ini cukup banyak juga. Tionghoa juga 7,2%. Terus suku Arab itu juga ada 2,4%. Sisanya itu suku-suku lain yang ada di Surabaya ini. Ya. Jadi tantangannya tentunya bervariatif seperti itu. Ya, memang misalnya SKP 2 Menteri itu juga menjadi tantangan, ya. Terus konsep mengenai kristenisasi itu kan sampai sekarang ini digaung-gaungkan supaya apa? Supaya penginjilan semakin surut seperti itu, ya. Terus bisa juga tantangan yang lain itu berkenaan dengan komunikasi, karena orang dari Jawa, dari Madura itu lebih senang dengan bahasa lokal mereka masing-masing. Sebenarnya di satu sisi menjadi tantangan, tapi di sisi lain itu peluang gitu loh. Peluangnya gini, peluangnya adalah kita ini sebenarnya bebas untuk mengekspresikan dalam komunikasi, ya, ketika kita menginjili mereka, karena mereka itu punya konsep gue hidup di sini ya gue seperti itu. Jadi orang lain enggak ngurusi, beda dengan di kampung atau di desa. Kekeluargaannya kuat sehingga ketika ambil keputusan untuk jadi orang percaya itu perlu pertimbangan banyak keluarga. Kalau di kota kan enggak. Ini peluangnya ya. Ini kita lihat dari sisi peluangnya. Jadi itu bagus sekali. Jadi ya gue hidup seperti ini ya terserah seperti itu. Jadi jangan urusi kami. Itu enaknya kalau penginjilan di kota. Ya itu dalam konteks urban misi seperti itu. Ya, kita kan sekarang lagi berada di kota Surabaya, Pak, ya. Ya, betul. Ada nggak sih data yang valid selain empiris atau pengalaman pribadi Bapak tentang keadaan sosial ya di kota Surabaya ini sehingga bisa menjadi peluang bagi para hamba Tuhan ataupun jemaat untuk melakukan pelayanan misi di perkotaan? Iya, oke, pertanyaan yang bagus. Karena data sosial ini tentunya dikeluarkan oleh Badan Statistik Kota Surabaya dan kita bisa lihat bagaimana tingkat kemiskinan ya tahun 2023 ke 2024, apakah semakin naik atau trennya turun seperti itu. Ini pun penting dibaca oleh gereja karena di satu sisi ini menjadi tantangan gereja hadir untuk melayani mereka, tapi ini peluang juga untuk gereja masuk. Ketika misalnya kemiskinan di Surabaya itu sekitar 119.000 lebih, cukup banyak ya, cukup banyak. Dan ini gereja harus hadir gitu loh. Gereja harus hadir untuk menjangkau mereka. Kesulitannya apa? Apakah memang pengangguran atau belum mendapatkan lahan pekerjaan? Lah ini gereja harus menjawab. Oh, jadi gereja harus turun lapangan gitu? Iya, jadi gereja bukan hanya memberitakan tentang kabar baik, tapi tanpa memberikan solusi. Iya, betul. Kan gitu kan? Sama seperti konsepnya Tuhan Yesus itu, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, tapi di satu sisi juga Tuhan Yesus juga memperhatikan saat 5.000 orang ikut kan, mereka kekurangan makan, itu pun diperhatikan. Ini namanya adalah penginjilan secara holistik seperti itu, secara utuh keseluruhan, menjangkau jiwanya juga, secara lahiriah juga hadir di situ. Ya, terus masalah gay, terus masalah pasangan yang sejenis itu cukup banyak juga di Surabaya. Ya, itu menurut BPS itu ada sekitar 1% lah jumlah laki-laki ya usia. Berapa Pak? Berapa 1% dari penduduk di Surabaya ini sekitar 3 juta ya 3,2 lah. 3,2? Ya. Jadi 3,2 juta. Itu penduduk di Surabaya. Di Surabaya. Lah belum nanti pekerja-pekerja yang dari Sidoarjo, terus dari Gresik, kan datang semua bekerja di sini. Ya kan? Kalau siang itu semakin bertambah jumlahnya. Nah, seperti itu. Jadi itulah kondisi yang ada. Terus bicara tentang kriminal juga.
ya apalagi muncul geng-geng motor dan lain sebagainya. Ini gereja harus memiliki kepekaan hal seperti ini. Ya, bisa jadi di dalamnya ini juga ada anak-anak yang Kristen kan gitu kan? Iya, betul sekali. Lah, bagaimana gereja bisa memberikan jawab kepada generasi-generasi kita? Karena berdasarkan data yang ada kasusnya cukup besar. Ya, kasus misalnya tindakan kriminal itu 14.000 lebih. Cukup banyak ya, cukup banyak. Ini tugas gereja. Terus misalnya putus sekolah, ya, kendati pun trennya itu turun. Ya, pernah itu di Surabaya, saya lupa tahunnya itu hampir 11.000. 11.000. Iya. Tapi sekarang turun gitu kan? Karena memang kesadaran orang tua juga sudah bagus tentang pendidikan itu sendiri. Ya, dulu saya kan pernah pelayanan juga penginjilan di Joboyo, di lampu-lampu merah seperti itu. Oh, jadi Bapak juga turun lapangan? Turun, juga? Iya, turun lapangan. Dan iya. kami mendirikan rumah singgah itu untuk belajar mereka. Jadi kayak jam 4 kita ngasih les seperti itu supaya membantu ya tingkat kecerdasan mereka supaya terangkat, terus minat mereka terhadap pendidikan itu supaya tinggi seperti itu. Ya. Ya, selain juga hamba Tuhan, berarti dalam peran ini harus ada peran orang tua juga. Harus, karena keberhasilan yaitu semuanya dimulai dari keluarga. Seperti dalam kitab Amsal Ulangan pasal 6 itu. Semuanya ya dasar pendidikan itu dimulai dari keluarga. Nah, ini anak pun harus diinjili juga. Jangan dibilang oh ini anak dari keluarga Kristen. Nah, banyak orang Kristen lahir dari keturunan Kristen tapi belum menerima kabar baik yang sesungguhnya itu. Itu perlu diinjili juga. Seperti itu. Makanya gereja itu kompleks. Ya, peranannya, tanggung jawabnya cukup besar. Ya. Belum perceraian. Nah, ini kan tantangan gereja. Ya, tantangan gereja. Jadi perceraian itu cukup luar biasa apalagi setelah Covid itu ya. Setelah Covid itu perceraian banyak sekali itu. Itu bisa 600 pasang itu. Ya, dalam setahun. Itu ngeri. Nah, kalau dalam keluarga ini sudah rusak, maka nggak bisa optimal mereka ketika berada di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka jiwa-jiwa ini perlu mendapatkan kabar baik. Jiwa-jiwa ini perlu dijangkau oleh gereja dan dibawa kembali kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena pemulihan itu terjadi ketika seseorang bertemu dan berjumpa dengan Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Makanya betapa seriusnya dan pentingnya gereja itu harus menginjili. Gereja harus ambil alih. Peran fungsinya sebagai alat tunggal misi Allah itu harus terlihat di sini. Ya. Jadi gereja harus memiliki kesadaran. Itu yang pertama, kesadaran yang besar terhadap panggilannya. Itu yang kedua, terhadap peranannya itu. Ya, itu gereja jangan istilahnya bersifat eksklusif ya, inklusif. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah proyek yang cukup besar bagi gereja itu sendiri. Gereja harus berani mewartakan karena gereja ini alat tunggal misinya Allah. Ya. Dan potensialnya sangat besar untuk menjangkau jiwa-jiwa justru di kota besar ya, di perkotaan seperti ini. Jadi gereja harus punya peran. Ya, berani keluar. Ya. Jangan melihat skup yang seperti ada aturan SK 2 menteri itu ya, terus dibilang minoritas. Ya, kita harus keluar dari situ kan. Nah, ini kadang-kala menjadi bayang-bayang bagi gereja untuk tidak melakukan. Dan banyak jemaat juga yang perlu diedukasi karena jemaat itu memahami bahwa penginjilan itu tugasnya pendeta kan gitu kan. Betul. Pernah kan dengarkan pernyataan seperti itu. Nah, ini harus hilang, pemahaman seperti ini harus diperbaiki, diluruskan seperti itu.
Ini tugas bersama. Hamba Tuhan bekerja sama dengan jemaat. Betul sekali. Ya, dari tanggapan Bapak, kadang jemaat beranggapan bahwa penginjilan itu harus dilakukan oleh pendeta itu sendiri ya. Nah, untuk membantu jemaat ya Pak ya, apa aja sih strategi yang lebih praktis untuk bisa mereka lakukan sehingga mereka tidak punya pandangan bahwa penginjilan itu hanya dilakukan oleh hamba Tuhan saja? Apa saja strategi yang lebih praktis, lebih mudah untuk dilakukan jemaat? Wah, ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Ya, gimana caranya, strateginya kan gitu. Ya. Mulai dari internal gereja itu sendiri, itu yang pertama harus mengedukasi jemaat. Caranya dengan apa? Misalnya khotbah-khotbahnya itu harus nuansanya misi, penginjilan. Seperti itu khotbah-khotbahnya. Mungkin diadakan itu tema khotbah misi atau penginjilan sebulan sekali, bisa jadi. Terus bisa juga ada pembekalan, yang kedua pembekalan terhadap jemaat dengan cara seminar. Nah, itu lebih penting sih menurut Iya, betul. Workshop tentang penginjilan, iya kan? Itu bagus sekali untuk mengedukasi jemaat supaya paham peluang penginjilan di perkotaan itu sangat besar sekali. Iya, jadi mereka lebih ada dasar gitu untuk melakukan penginjilan. Betul, iya. Karena kalau dibekali dengan hal seperti ini, ya, termasuk misalnya diadakan malam budaya di gereja setahun sekali juga, itu bisa juga mengedukasi peluang. Jadi akhirnya jemaat pun memiliki pemahaman yang sama dengan hamba Tuhan, sehingga jemaat punya dasar bahwa penginjilan atau misi itu adalah tugas bersama. Harus diadakan apa Pak? Pembekalan gitu. Iya, ya. Harus ada pembekalannya. Ya, Bapak bisa memberikan pesan, dorongan ataupun semangat bagi para hamba Tuhan di sana, bagi para jemaat dalam pelayanan misi. Oke, bagi pemirsa semua, bahwa kami mengangkat tema urban misi itu sangat penting. Jadi urban misi itu adalah peluang besar. Kalau saya bisa analogikan, ini adalah garapan yang cukup besar. Ini adalah ladang cukup luas, seperti itu. Dan kita harus bisa menganalisa ya tempat ya, dan juga cara strateginya, bagaimana di situ ada peluang bagi gereja Tuhan, setiap orang percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Maka daripada itu, kami ya sebagai hamba Tuhan juga berharap kepada seluruh jemaat untuk memiliki pemahaman yang benar bahwa tugas penginjilan ya, misi itu adalah tugas bersama, dan itu harus kita kerjakan dengan serius ya, khususnya dalam konteks urban misi, penginjilan di perkotaan. Ada nggak pesan khusus Bapak untuk mahasiswa dan mahasiswi di STT Sola Gracia Indonesia untuk bekal mereka di pelayanan berikutnya gitu Pak? Tentunya ada pesan ya dari saya untuk mahasiswa ya. Tapi bukan hanya mahasiswa STT SGI aja loh, gitu. bisa mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan pun kalau bisa seluruh dunia ini. Ada pesan dari Pak Teguh. Ya, jadi penginjilan itu bukan sebuah pilihan. Penginjilan itu adalah sebuah keharusan. Iya, betul sekali. Kan gitu kan? Iya. Betul. Berarti kalau tidak dijalankan itu berdosa kita di hadapan Tuhan. Ingat kata Pak Teguh, berdosa di hadapan Tuhan. Ya, itu memang tugas yang paling berat ya, sekaligus memang menjadi sasaran iblis tidak suka dengan tugas seperti. Tapi kita sebagai hamba Tuhan dan orang-orang percaya harus peka terhadap panggilan kita ini. Ya, jangan pernah padamkan hati kita untuk terus berjuang menyasar jiwa-jiwa, kita rebut dan kita bawa kepada Kristus. Orang itu bertobat atau tidak, itu biarlah Roh Kudus yang bekerja. Tugas kita, bagian kita itu harus kita kerjakan, mewartakan kabar baik kepada semua orang.
Iya. Luar biasa Iya. pembicaraan kita hari ini ya. Ada banyak hal yang kita boleh pelajari bersama dari narasumber kita, Pak Teguh sendiri. Bagaimana urbanisi itu, ada banyak langkah-langkah strategis yang lebih praktis yang bisa kita pelajari bersama ya Pak ya. Iya. Tadi ada pesan dan kesan juga untuk hamba Tuhan, untuk gereja, dan khususnya juga ada untuk mahasiswa STT ya. Oh, harus itu. Iya. Kata Pak Teguh itu pelayanan adalah sebuah keharusan. Iya. Jadi kita harus lakukan itu. Ya, terima kasih untuk narasumber kita. Informasi yang sungguh luar biasa ya, bukan hanya pengalaman pribadi, tapi Pak Teguh memberikan kita data yang valid ya. Terima kasih Pak. Iya. Sekian podcast kita pada hari ini. Saya Ayu Jelita Baru bersama narasumber kita Pak Teguh Santoso undur diri. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.